Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama adalah sama-sama menjaga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah dan karunia-Nya dengan berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah. Selawat serta salam senantiasa tercurah tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya marilah kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita memasuki waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang ada sebagai khotib dari imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Haji M. Ridho EL Arif SPD. Adapun untuk muadzin insya Allah Ustaz Tarmidhi. Berikutnya kami ingin sampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.417.000. Kemudian infak dari keluarga Bapak Habib Hamdullah sebesar Rp500.000. Infak dari keluarga Bapak Cipto sebesar Rp2 juta, yang alhamdulillah saat ini beliau sekeluarga telah ditugaskan di wilayah Afrika, namun beliau tetap ingat dan cinta kepada masjid dan Banjar Inggris. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infak parkir dari Bapak Agus sebesar Rp200.000. Infak parkir dari Bapak Allah sebesar Rp200.000. Infak sedekah dari Bapak Allah sebesar Rp1 juta, yang pahalanya untuk ditujukan untuk almarhum Dadan bin Hamid dan almarhumah Istiah binti Madian. Semoga almarhum dan almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya infak sedekah dari Bapak Adi Usmana sebesar Rp2 juta. Atas nama PDKM kami mengucapkan terima kasih infak sedekah dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, dan juga kelak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada bulan Ramadan ini, semoga kita semuanya dapat menunaikan kewajiban kita, dapat menambah dan meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak jamaah sekalian, atas kedermawanan dari para jamaah, alhamdulillah bahwa ruangan masjid kita ini sudah dipasang sebanyak 17 iluminasi, ada di lantai bawah dan di lantai atas. Semoga memberikan rasa nyaman kepada para jamaah saat sholat, tidak panas di musim kemarau dan tetap nyaman di musim penghujan. Semoga perawatan dan pembiayaan untuk membuka masjid kita ke depan Allah mudahkan, Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan keberkahan, dan Allah lapangkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan kegiatan taklim Masjid Baitul Islam untuk pekan ini. Taklim subuh insya Allah pada hari Ahad tanggal 31 Maret
Kita tadarus bersama setiap malam pada sholat tarawih. Semoga pesertanya senantiasa istiqomah dan makin mendekati akhir bulan Ramadan, semoga pesertanya makin bertambah. Amin. Kemudian kegiatan zikir dan doa bersama setiap hari Kamis selama bulan Ramadan itu diadakan pada mulai pukul 15 sore hingga menjelang waktu berbuka puasa dan bersama-sama berbuka puasa. Terakhir, marilah sama-sama kita membaca kitab surat Al-Fatihah pada waktu dan tempat yang mulia ini, yang Fatihah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup dan yang sudah wafat. Kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan yang penuh amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa, sekiranya ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang kurang sehat atau dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadirin antum wa likulli nafsin salihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jemaah mohon untuk merapatkan safnya Pak, karena yang belakang masih banyak yang berdiri belum bisa menempati tempat yang kosong. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan kesempatan luang waktu yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itulah kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita salah satu termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu kebaikan, salah satu keberkahan, salah satu kemuliaan dan keutamaan daripada bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa keberkahannya, apa kemuliaannya, apa kebaikannya, dan apa keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu para jemaah sekalian? Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, saya akan menyampaikan dua keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jika Bapak dan Saudara sekalian, kita semua melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu turun, maka sama halnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 1000 bulan lamanya. Berapa lamanya 1000 bulan itu para jemaah sekalian? Kalau kita hitung-hitung menurut kalkulator adalah selama 83 tahun lebih. Kira-kira adakah usia di antara kita, adakah usia di antara Bapak dan Saudara sekalian yang sudah mencapai 83 tahun lebih? Kalaupun ada, sanggupkah Bapak melaksanakan ibadah, berzikir sepanjang tahun selama 83 tahun? Belum tentu, Pak. Kalaupun ada yang sudah sampai dengan usia 80 tahun lebih, sanggupkah Bapak melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran selama 83 tahun lebih? Belum tentu, Pak. Kalaupun ada di antara Bapak usianya 80 tahun lebih, sanggupkah Bapak melaksanakan
amaliyah puasa bulan Ramadan selama 83 tahun lebih? Belum tentu. Dan adakah di antara bapak yang sudah sanggup usia 83 tahun lebih melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan? Belum tentu, Pak. Apalagi di awal-awal Ramadan terkadang hujan turun, kita tidak datang ke masjid ataupun ke musola untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Terkadang juga kalau sholat tarawih kita tengok jadwal siapa imamnya di masjid ini. Kalau dikira lama, maka kita tidak sholat di masjid itu, kita beralih ke tempat yang lain. Itulah kira-kira Pak, belum tentu kita sanggup melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita. Kita tumbuh kembangkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua bahwa bila mana kita mengerjakan amal ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, Pak? Bergunung-gunung dosa kita kepada Allah, Pak. Sudah berapa banyak maksiat yang kita kerjakan dalam sehari semalam, Pak? Sudah berapa banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kerjakan, Pak? Itulah kita sebagai manusia yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh noda dan dosa. Kita sebagai manusia yang lemah, penuh salah dan lupa. Pantas ada sebuah maqalah ulama mengatakan, al-insan mahallul khata'i wal nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mana kita mengerjakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang senantiasa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dilandasi iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kapan kira-kira datangnya malam Lailatul Qadar itu yang perlu kita raih, kita dapatkan keutamaannya itu, para jemaah sekalian? Para ulama sebahagian mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan akan datangnya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dari malam 1 sampai dengan malam 30. Insya Allah di satu malam itu kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun di sisi lain, ulama lain mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan datang pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita
tingkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa hari Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Kiranya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأطيعوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على نبي هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون